Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian kita, mari kita bersatu teduh sejenak untuk menyiapkan hati kita. Mari kita bersatu teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap dalam keadaan berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian KPPK nomor 10 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Beri otot kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakannya selama-lamanya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur terima kasih kalau pada pagi hari ini atas kasih Tuhan kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh berbakti, memuji, memuliakan Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas nafas hidup, berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan Yesus masih beri, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari awal sampai akhir kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Bapa akan setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit
kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 68 ayat pertama dan ayat yang keempat. Pada ayat keempat nanti saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Bersama umat di sorga berlutut bersujud, bagi domba yang disembelih beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih beri hormat padanya. Dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilakan dulu kembali. Firman Tuhan di pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nur Cahyo. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama
menyanyikan pujian dari KPPK nomor 240 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kesempatan kami mendengarkan dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, memahami, dan dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini menyiapkan Alkitab kita dengan membuka dua bagian Alkitab firman Tuhan yang ditulis oleh penginjil Lukas, ya. Lukas 24 ayat 51, Lukas 24 ayat 51, dan yang kedua masih dari penginjil Lukas, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Lukas 24 ayat 51, demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekalian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, saya bisa menirukan tangannya Tuhan Yesus terangkat begitu ya, tapi saya tidak bisa menirukan adegan terangkatnya. Ya, saya perlu tali untuk mengerek saya. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat yang dikasih Tuhan, ada seorang kosmonot Rusia yang pertama. Kosmonot itu istilah lain untuk astronot, ya. Kosmonot Rusia yang pertama, dia kembali dari luar angkasa dan dia mengumumkan bahwa dia di angkasa raya sana tidak melihat Allah dan juga tidak menemukan surga dimanapun. Kita tidak tahu motivasi dia mengatakan dan mengumumkan ini. Apakah dia bermaksud ingin memukul kekristenan? Apakah dia ingin bermaksud untuk menghina kekristenan? Bukankah orang Kristen mengatakan bahwa Yesus terangkat ke surga? Lalu di manakah surga? Karena kosmonot Rusia yang pertama ini tidak menemukan surga di langit, di tempat dia pergi. Saudara-saudara, peristiwa yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 51 ini dan juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini setidaknya ya kita dapat menjelaskan bahwa dan mengingat ya bahwa kitab ini ditulis oleh seorang yang terpelajar namanya Lukas. Dia seorang tabib, kalau zaman sekarang itu dokter. Seorang cendekiawan yang tidak menulis asal menulis saja.
Nah, kalau kita mencoba membuka Lukas 1 ayat 3, ketika dia awal menulis Injil Lukas ya, Lukas 1 ayat 3. Ia menerangkan sedikit kepada kita metode bagaimana dia bisa menuliskan kitabnya. Dan Lukas mengatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Jadi dengan jelas dikatakan sebuah peristiwa, sesuatu yang terjadi. Dia selidiki dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, bagi Theophilus pembacanya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Lukas menyelidiki, meneliti, dia melakukannya juga dicatat dengan seksama. Ia menyajikan hasil penyelidikannya dengan sistematis, ya, dengan rapi, dengan teratur. Dan tentu lebih dari itu semua, dia menuliskannya dalam ilham Roh Kudus sendiri. Jadi dari hasil penyelidikan yang seksama, dia tidak asal menulis, ini adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Lukas 24 ayat 51 mencatat bagaimana Yesus sedang memberkati para pengikutnya, dan ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga, yang kemudian dijabarkan dengan lebih detail dalam Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Itu kitab kedua yang dia tulis. Nah, sebagai sebuah peristiwa nyata, maka terangkat ke bagian langit manakah Yesus ini? Langit bagian mana Yesus ini pergi? Nah, Alkitab tidak memberikan data yang detail bagi kita. Cukuplah kita mengerti, cukuplah kita memahami bahwa ada sebuah fakta yang bermakna. Faktanya Yesus terangkat ke surga. Pertanyaannya sekarang, maknanya apa? Faktanya Yesus terangkat naik ke langit, ya, ke surga. Apa maknanya bagi kita? Apa kepentingannya bagi kita Yesus naik ke surga? Dalam waktu yang terbatas ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak akan membahas semua makna dari kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita baca buku tafsiran, buku-buku teologi, ada beberapa makna mengapa Yesus penting naik ke surga. Hari ini saya hanya akan bahas satu saja. Makna yang penting bagi kita untuk kita sadari, salah satunya adalah bahwa Yesus terangkat ke surga sebagai imam besar agung kita. Imam besar agung kita. Pada zaman Perjanjian Lama, sosok imam besar agung, ya, yang dipilih hanya satu saja. Dia akan masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun 1 kali, dan dia mewakili umat. Setiap imam itu mewakili umat, berdoa di hadapan Allah, bersyafaat bagi umat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus terangkat, ia mengangkat tangannya. Jadi dalam pikiran para murid, pikiran para pengikut Yesus, ini seperti seorang imam besar agung yang mengangkat tangan untuk memberkati umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ucapan berkat yang sekarang menaungi dan melindungi kita berbunyi demikian. Matius 28 ayat 20, setelah Yesus mengutus para murid memberikan amanat agung, dia mengatakan, ketahuilah, aku, Yesus, menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu, aku menjadi Immanuel bagi kamu, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah ucapan berkat yang imam besar agung kita, Yesus Kristus, ucapkan. Dan setelah itu dia naik, terangkat ke surga. Bapak Ibu, sebagai imam besar agung kita, ia tidak hanya memberkati kita dengan sebuah janji, aku menyertai kamu, aku menjadi Immanuel bagi kamu. Ada beberapa hal yang Yesus kerjakan sehingga ia disebut imam besar agung kita. Beberapa hal ini pun kita nggak akan bahas semuanya, hanya satu saja yang kita bahas, ya. Sebagai imam besar agung kita sampai detik ini di surga sana, apa yang Yesus kerjakan? Ingat Bapak Ibu, imam besar atau imam itu tugasnya mendoakan umat, bersyafaat bagi umat. Nah, di banyak ayat Alkitab dikatakan bahwa Yesus sampai detik ini di surga sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bersyafaat, dia berdoa bagi kita. Yesus mewakili kita berdoa di hadapan Allah sampai detik ini. Sebagai seorang imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena ia pernah menjadi manusia, bukan sekedar manusia, tapi manusia yang secara daging dia juga mengalami kelemahan-kelemahan, dilemahkan oleh kejatuhan manusia, yaitu oleh dosa. Jadi dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia adalah sosok yang pernah berinkarnasi, menjadi manusia yang ikut
merasakan kelemahan, ditundukkan oleh kelemahan dosa. Dan dia kemudian bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Di surga dia bersyafaat dan terus berdoa bagi kita sampai detik ini. Nah, saudara, surat 1 Timotius 2 ayat 5, Paulus mengatakan kepada murid rohaninya, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia, Yesus, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita hanya ada satu pengantara, bukan Maria, ya, bukan orang-orang kudus, orang-orang suci, santo dan santa. Bagi kita hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang sampai detik ini bersyafaat, berdoa bagi kita. Ibrani 7 ayat 25 mengatakan demikian, karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Kristus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa, Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka, atau menyampaikan syafaat bagi mereka. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Ini ayat yang nanti saya akan saksikan betapa ayat ini pun menguatkan seseorang ketika saya men-sharingkan ayat ini kepada orang itu, ya. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela atau menjadi pensyafaat bagi kita. Bapak Ibu, kata Yunani untuk syafaat di dalam dua ayat ini, dalam Roma dan Ibrani 7 ini, ya, menggunakan kata Yunani yang kalau kita maknai secara harafiah, ya, maknanya itu berdiri mewakili seseorang di hadapan pihak lain. Jadi berdiri di tengah-tengah, ya, menjadi pengantara, mewakili seseorang di hadapan pihak lain. Dalam hal ini Yesus berdiri mewakili kita di hadapan Allah untuk mengajukan permohonan atau petisi yang bersifat spesifik. Nah, jadi Yesus sampai detik ini dia bersyafaat di hadapan Allah Bapanya. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Karena itu tirai bait suci terbelah dua ketika Yesus mati di kayu salib. Itu artinya pengantara kita kini hanya Yesus saja yang telah mati dan bangkit itu. Dan dia berdoa bagi kita bukan untuk sebuah permohonan yang sifatnya umum-umum saja, tapi bahkan permohonan atau petisi yang bersifat spesifik. Nah, seorang penulis bernama Berkhof menulis kalimat yang indah begini, ya. Adalah sebuah pikiran yang menghibur kita ketika kita tahu bahwa Kristus sedang berdoa untuk kita. Bahkan ketika kita lalai di dalam kehidupan doa kita. Kita sendiri sering lalai dalam kehidupan doa kita. Tapi Kristus menyampaikan kepada Bapanya kebutuhan-kebutuhan rohani yang bahkan di pikiran kita pun tidak kita pikirkan, yang tidak muncul dalam otak kita. Dan yang bahkan kita sering lupakan dalam doa-doa kita. Yesus mendoakan itu buat kita. Dan bahwa ia juga berdoa demi perlindungan kita menghadapi bahaya-bahaya yang bahkan tidak kita sadari. Dan menghadapi musuh-musuh yang mengancam kita meskipun kita tidak menyadarinya. Ia berdoa agar iman kita tidak gugur dan agar kita dapat keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Nah, yang menghibur kita Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa Yesus doanya selalu didengar oleh Allah. Selalu didengar oleh Allah. Jadi bayangkan ketika dikatakan Yesus selalu berdoa buat kita agar iman kita tidak gugur. Maka demikian, yakinlah ada sebuah jaminan bahwa pada akhirnya meskipun kita mengalami pergumulan pada hari ini, jatuh bangun, bergumul, kadang-kadang gagal untuk menyenangkan Tuhan, pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus yang senantiasa menjaga kita dengan doa dan syafaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami ketika ada saat-saat di mana kita bisa mengalami kegagalan atau bahkan kebodohan yang lebih besar, tapi Tuhan mencegah kita. Bisa melalui teguran saudara seiman, bisa melalui peristiwa-peristiwa, kita dicegah untuk melakukan kebodohan-kebodohan yang mungkin jauh lebih besar. Itu tanda bahwa Yesus bersyafaat bagi kita. Kita masih dipelihara, dijaga iman kita sehingga tidak gugur. Ketika bahkan mungkin kita benar-benar gagal, Tuhan akan menghibur kita, membangun kita, menguatkan kita dengan kuasanya, bisa lewat saudara seiman, bisa lewat firman Tuhan yang kita baca untuk kita bangkit kembali.
Nah, ayat yang tadi disinggung yaitu Roma 8 ayat 33 sampai 34. Ayat yang mengatakan siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela atau pensyafaat bagi kita. Nah, siapakah yang akan menggugat kita? Adalah salah satu ayat. Ini adalah salah satu ayat yang saya pakai untuk menguatkan seorang saudari. Saudara ya. Saudari itu malam-malam menelpon saya. Saya sudah minta izin dia untuk menceritakan ini untuk menguatkan kita juga ya. Ia menelpon dan menanyakan kabar saya, bagaimana Pak Cahyo kabarnya dengan istri, dengan Bu Lili, sudah lama tidak ngobrol. Nah, setelah bercakap-cakap ia mulai menceritakan pergumulannya, kesedihannya, perasaannya, ketakutannya ia akan dibuang oleh Allah. Karena apa? Karena berulang kali sama seperti mungkin kita alami, kita membuat Allah sedih. Dia membuat Allah sedih. Ya, dia menceritakan pergumulannya juga kepada orang, kepada saya yang juga kadang-kadang masih bikin Allah sedih, begitu ya. Nah, saya ingatkan kepada dia, benar memang dosa itu memisahkan antara manusia dengan Allah. Dan bagi orang yang di luar Kristus, jelas keterpisahan ini menghasilkan murka. Murka Allah tetap di atas orang-orang yang tidak percaya Yesus. Namun kalau ia sampai memiliki perasaan sedih, kalau sampai saudari ini masih memiliki rasa takut mendukai Allah, saya katakan kepada dia, itu tandanya kamu masih seorang anak. Seorang anak tentu merasa tidak nyaman ketika melukai hati bapaknya. Seorang anak tentu merasa tidak nyaman kalau relasinya dengan sang ayah itu tidak baik. Diam-diaman di rumah satu sama lain, perang dingin. Tentu seorang anak akan merasa tidak nyaman, sadar ada masalah dan ingin berdamai dengan ayahnya. Nah, saudara, jadi saya katakan kepada dia, mungkin kalau kamu masih merasa ada perasaan takut melukai Allah, takut mendukai Allah, itu tandanya kamu masih anak. Ya. Nah, bagi kita yang ada di dalam Kristus, status kita adalah menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, ya, diadopsi menjadi anak Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang ada di bawah murka, saya katakan demikian. Namun seorang ayah manusia yang normal saja, sejelek apapun anaknya, enggak mungkin seorang ayah itu membuang anaknya. Apalagi Allah Bapa kita di surga, yang jauh lebih mampu daripada ayah kita di dunia. Ia tidak mungkin membuang kita, anak-anaknya. Nah, saya ingatkan dia untuk selalu kembali kepada Injil. Saya mengatakan kepada dia, kita tuh percaya Injil itu bukan hanya di awal kehidupan Kristen kita saja. Kita tuh percaya Injil sepanjang hidup menjalani hidup Kristen kita, jatuh bangun ikut Tuhan, kita akan selalu kembali kepada Injil, Injil, dan Injil lagi. Apa maksudnya hidup bersandar kepada Injil? Artinya hidup senantiasa mengandalkan Allah, senantiasa kembali mengandalkan firman Tuhan. Nah, saya ingatkan lanjutan dari ayat yang kita baca tadi, Roma 8 ayat 35, saya lanjutkan ayat itu dan mengatakan kepada dia, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain termasuk diri kita sendiri, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa kita yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya ingatkan saudara ini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhenti bersyafaat bagi dirimu, menguatkan kamu. Tugas kita adalah belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya, selalu kembali kepada Injil, karena diri kita dan komitmen kita tidak pernah bisa diandalkan dan pasti mengecewakan. Saya menceritakan kepada dia bahwa berkali-kali saya berkomitmen, tapi berkali-kali pula saya gagal. Diri kita pun mengecewakan diri kita sendiri. Saudara ini saya ingatkan juga ya, kisah yang pernah saya alami ketika saya diserang oleh kebimbangan. Sebagai hamba Tuhan, saya kadang-kadang dalam situasi krisis yang kemudian saya berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, ya saya tahu saya bukan hamba Tuhan yang sangat baik ya. Banyak kali hidup saya juga memalukan, banyak gagal, dan kadang-kadang itu juga membuat diri saya bingung terhadap dan bimbang terhadap jaminan kekal hidup saya. Nah, tetapi kalaupun saya harus mati hari ini, saya katakan kepada Tuhan, saya cuma mau berpegang pada perkataanmu saja. Karena saya tahu Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji.
Jadi saya tidak akan berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa saya punya surga, begitu ya. Tapi saya hanya akan berkata, Tuhan, saya akan cuma bisa memegang kata-katamu saja, memegang firman Tuhan saja. Bahwa ketika aku percaya, Engkau memberikan hidup yang kekal kepadaku, dan aku pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut aku dari tanganmu. Jadi dalam situasi krisis Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan saudari ini bahwa saya hanya bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, yang bisa saya lakukan hanyalah berpegang pada perkataanmu saja. Nah, saudari ini menangis ya, terharu Bapak Ibu, dia merasa dikuatkan. Terima kasih Pak Cahyo sudah menguatkan saya. Nah, dia tidak tahu bahwa saya sendiri pun dikuatkan ketika saya memberikan nasihat-nasihat membangun kepada orang lain. Nah, saya tidak tahu bagaimana perasaan dan pikiran saudara dan saya hari ini ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri menghadapi pergumulan, kelemahan, kegagalan, dan tantangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar agung yang hari ini hidup, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendapatkan tempat yang utama, memberkati kita dengan penyertaannya, tidak pernah berhenti mendoakan kita dengan doa-doa yang spesifik yang bahkan tidak terpikir oleh pikiran kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, dan untuk memelihara iman percaya kita sampai pada akhirnya. Jadi sebagai ayat penutup, apa yang harus kita lakukan? Ibrani 4 ayat 14-16 mencatat bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita, satu, teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia juga telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu yang kedua, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bersekutu dengan dia, berdoa, menghadap dia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Mari kita bersama-sama mensyukuri bagian firman Tuhan ini dengan kita menaikkan sebuah pujian. KPPK nomor 370 ayat kedua dan ketiga. Kuutus kau, lepaskan yang dibelenggu, firman-Ku yang bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya, kuutus kau mencari yang sesat. Bait ketiga. Kuutus kau meskipun kau yang lemah, ku kan memberikan damai sejahtera, dan kuasaku kan ku beri kepadamu. Kuutus kau berbuat lebatlah, seperti Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Allah mengutus kami sebagai anak-anak Allah yang kadang-kadang juga masih sering mendukakan hati-Mu. Tapi Engkau tidak pernah berhenti bersyafaat bagi kami. Berdoa seperti Engkau berdoa bagi Petrus agar imannya tidak gugur. Dan ketika ia berhasil bertahan di dalam imannya, Allah juga mengingatkan dia untuk dia menguatkan saudara-saudara yang lain. Demikian Engkau mengutus kami di tengah-tengah segala pergumulan kami juga untuk kami menguatkan saudara-saudara seiman yang lain. Menguatkan banyak orang yang terhilang, yang membutuhkan berita sukacita bahwa Allah adalah Allah yang adalah Bapa, sangat mengasihi dan rindu agar setiap anak-anak pulang ke rumah dan kembali memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah Bapa yang begitu peduli
Anak Allah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan bahkan bersyafaat sampai detik ini bagi kami. Roh Kudus yang bekerja di hati kami menghibur, mengingatkan lewat firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk semuanya. Juga terima kasih karena Engkau bertahta di kerajaan surga, mengatasi segala pemerintah-pemerintah, termasuk pemerintah bangsa kami. Presiden Jokowi, menteri kabinetnya, dan orang-orang di jajaran pemerintahan. Engkau menyertai mereka dengan hikmat, melindungi mereka daripada yang jahat, dan menolong mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, mengatasi setiap keadaan COVID-19, dan juga keadaan ekonomi, masalah sosial di masyarakat dengan bijak dan baik. Kami serahkan pemerintah bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan di dalamnya. Juga dalam upaya mengatasi pandemi ini, Tuhan tolong supaya tidak ada peningkatan dari angka COVID ini di tanah air kami. Tuhan juga berkati orang-orang di India dan anak-anak Tuhan di India yang mengalami peningkatan secara drastis, supaya Tuhan yang menolong mereka dan memulihkan juga keadaan mereka. Tuhan pakai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan menjadi saluran berkat di sana. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, yang hari ini tetap beribadah maupun terbaring di rumah. Tuhan yang menyertai, menguatkan mereka di dalam istirahat mereka. Tuhan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka bisa tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Doa-doa mereka menjadi doa-doa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis dan paramedis, untuk Ibu Ani Uneputi, Ibu Paulina Wataha, Saudari Foni Persulesi, Bapak Hal Manugan, Saudari Ayu Palimbunga, juga para tenaga medis, Dr. Albinus Kobis, Dr. Elim, Dr. Sarah Mangge, Dr. Melanie Chong, Dr. Yoswita, Dr. David, Dr. Deborah, Dr. Theodion, Dr. Grace Tauran dan Dr. Stevi Tauran, Dr. Nani Tan, Dr. Manuela Kriscayani, juga Opa Wismiyarso, dan juga Dr. Geri Dalabaso, Dr. Oktaviani Hidemi, Dr. Nicholas, dan Dr. Sopi, agar mereka lewat keberadaan mereka sebagai tenaga medis tetap dipakai Allah untuk menjadi berkat di tengah-tengah masa sulit ini. Berkati keluarga mereka juga, mereka tetap rukun, bisa membagi waktu dengan baik di tengah-tengah kesibukan dan kehidupan keluarga. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ani Uneputi yang dalam bulan ini akan berangkat bersama keluarga ke Jawa untuk menikahkan anak terkasih mereka Jordi. Tuhan tolong supaya segala proses yang dijalani, dapat dilewati dengan baik, dan pernikahan berlangsung dengan lancar di tengah-tengah situasi pandemi ini, semua dalam perlindungan Tuhan. Lindungi dalam perjalanan pulang dan pergi dari Jayapura dan kembali ke Jayapura, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan, dan biarlah ibu dan keluarga tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, pekerjaan masa depan dari anggota jemaat. Dalam pergumulan kami, pergumulan keuangan, pekerjaan, secara ekonomi mungkin kami mengalami kesulitan. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau yang sanggup untuk mengatasi semuanya, melampaui kemampuan kami. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan anak-anak kami yang menempuh pendidikan secara virtual di Jayapura maupun di luar Jayapura. Secara khusus kami yang mengalami kesulitan jaringan internet pada hari-hari ini. Tuhan tolong supaya anak-anak kami juga tetap bisa belajar dengan baik. Dan ketika harus melewati masa liburan lebaran ini, mereka memakai waktu dengan bijaksana bersama keluarga dan dengan hal-hal yang positif. Kami berdoa, terima kasih untuk kesempatan melayani Tuhan lewat persembahan kami yang sudah dan akan kami persembahkan. Tuhan berkati agar lewat persembahan kami ini, nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan, dan melalui persembahan ini dapat menopang pekerjaan Tuhan secara khusus di gereja kami, di Gereja Kristen Kalang Kudus Jayapura ini. Berkati kebutuhan ekonomi kami, jemaat Tuhan semuanya, Tuhan cukupkan pada waktunya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri, kita naikkan doksologi pujian kepada Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, kita sambut Pendeta Yeremia untuk menyampaikan warta jemaat. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan peringati kenaikannya hari ini. Ada hal-hal yang di sepanjang bulan ini saya akan ingatkan karena kita baru bulan ini mulai kebaktian di gereja. Jangan bosan, ada beberapa saudara yang mungkin baru akan datang dan mereka perlu informasi. Kita terus menjaga, memperhatikan protokol kesehatan. Masuk, walaupun kita rasa bersih dari rumah sudah apa-apa, tapi tetap kita cuci tangan dan masuk. Bagusnya memang keluar dari sini kita lakukan juga. Bapak Ibu, ada satu dari Ketua Sinode. WHO telah secara resmi mengumumkan varian baru COVID-19 untuk menjadi perhatian kita semua. GKKK yang telah melaksanakan kebaktian umum on-site mohon tetap perhatikan prokes 5M. Kemudian durasi kebaktian. Kalau kita lihat memang tidak sampai sejam begini kita selesai. Kita mau memperhatikan hal itu. Ventilasi, kalau kita lihat ini terbuka, kita memperhatikan hal-hal ini. Cara jemaat memberikan persembahan yang belum punya fasilitas online, tolong disiapkan. Kita kalau internet sudah bagus, kita masih transfer. Sekarang ini ada kotak di sana. Tidak cari lubang tapi dia memang luas, masukkan saja begitu. Kotak di luar memang ada lubang, itu jumlah yang banyak, ada yang pasti duduk di samping. Sinode selalu siap membantu secara administrasi. Kebaktian dibuat efektif namun hikmat dan jemaat tetap merasakan hadirat Tuhan. Pikirkan sesuai sikon setempat bagaimana fellowship tetap hadir di tengah-tengah jemaat. Baktian kita pagi ini atau nanti juga siang terusnya ya dikemas dalam keadaan seperti itu. Kita membicarakan ini di sidang sinode juga dalam pertemuan-pertemuan dengan pengurus sinode. Kita terus diingatkan untuk memperhatikan hal ini. Kalaupun kabar dari India seperti menakutkan kita, tapi kita bukan orang-orang yang ceroboh. Kita datang memperhatikan prokes ini. Itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dan memang jadi kehidupan kita yang baru, normal baru, orang bicara. Kebaktian pagi seperti ini dilakukan perekaman, siang terusnya tidak. Selama tidak ada baktian online atau streaming begitu di
ikuti jemaat dari rumah, mereka direkamkan dan kemudian akan disampaikan. Kalau kita punya orang tua tidak bisa datang beribadah di gereja, kita dapat ambil kopi rekaman ini melalui flash disk untuk kita kasih ke mereka. Tolong orang tua bisa dilayan. Tapi ada orang tua yang dia bilang, saya sehat, saya baik, saya kuat, jadi tetap datang beribadah bersama kita. Ada orang tua yang memang sudah hampir 70 tahun, tapi saya lihat mau sekali beribadah, ya datang. Bilang yang penting kita tidak ada sakit bawaan tertentu dan ini menyangkut orang tua. Tidak semua orang tua akan beribadah di sini. Di perekaman seperti ini perlu, atau ke depan ketika internet sudah bagus, live streaming akan dijalankan. Waktu kebaktian kita tetap seperti ini, 6:30, jam 9 dan jam 11. Kita perhatikan kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk datang pagi, seterusnya pagi saja. Ini menolong kami untuk kontrol, ya, informasi yang kita berikan kepada rohaniwan kita. Saya beribadah di pagi, saya di jam 9, saya di jam 11. Kita perhatikan itu. Mungkin karena hujan pagi misal kita bisa ibadah siang, untuk keadaan begitu tidak soal. Tapi ini untuk menolong kami bisa mengontrol, melihat keadaan, mengatur kursi di samping juga. Jangan merasa aduh saya kok disuruh di pinggir. Tidak, kita menjaga. Ini tim teknik sudah atur bagus sekali. Jadi saya bicara begini di samping, di ruang guru TK, di ruang youth, bisa dengar semua. Kalaupun dalam keadaan tertentu jumlah banyak dan ada yang di samping atau sampai luar sana, suara dan kegiatan ibadah ini dapat diikuti dengan baik. Itu keadaan. Kalaupun tidak bisa lihat layar, ada lembaran seperti ini memang disediakan untuk yang mengikuti kebaktian di samping. Kalau misalnya anak-anak kita mau ikut bersama kita, seperti ada Pak Michael, Bevi, ada beberapa juga di minggu lalu saya lihat, kita dapat ajak mereka tapi ya memang sebangku. Kita lebih gampang mengawasi, mengontrol mereka bersama kita dalam ibadah. Tidak membiarkan mereka berjalan sana kemari. Itu keadaan. Dibanding kita lepas mereka dengan gurunya misalnya di sana, guru bisa saja mengingatkan, mereka bisa mendengar. Tapi untuk sementara tidak ada ibadah online kebaktian anak untuk mereka. Kita ajak mereka dengan memperhatikan protokol kesehatan, kita dapat beribadah bersama. Sekarang ini kebaktian anak belum ada, belum dimulai. Kemudian kita tidak ada ramah-tamah setelah kebaktian. Tapi jangan tidak ramah. Kita tetap ramah. Mungkin keluar ya pegang-pegang tisu ataupun juga mungkin sabun dan cuci tangan. Mungkin itu saja. Ada berapa saudara yang menyumbang tisu, sabun apa-apa untuk cuci tangan. Ada juga yang kemarin mengantar masker. Sekian banyak. Ya kami bawa separuh saja dulu. Kalau misalnya pun kelihatan ada yang tidak sempat ini atau ada gangguan kita alami di sini, masker selalu tersedia. Masker bagus dan saya pakai. Memang dari Jakarta ada anggota jemaat kita yang punya keluarga dan memang diizinkan oleh kesehatan untuk didistribusikan. Kemudian persekutuan rayon disesuaikan keadaan dan kebutuhan. Tidak perlu setiap Jumat. Tidak usah terlalu sering kumpul. Kalaupun sebulan sekali atau 2 kali begitu, tidak apa-apa. Perhatikan ruangan yang kita pakai. Kalau ada tempat di luar lebih leluasa bisa di sana lebih baik.
kita tidak ceroboh dengan hal ini. Kalau internet sudah bagus, kemudian via Zoom, mau setiap Jumat silakan. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, jangan kita sering kumpul. Karena banyak orang bisa ceroboh, tidak memperhatikan. India jadi korban seperti itu karena pemimpin. Di mana-mana kalau pemimpin tidak jaga ketat, keras, tidak mengingatkan baik-baik, banyak orang bisa jadi korban. Itu berapa informasi untuk kita, untuk yang akan CD pada tanggal 23, pertemuan pada tanggal 16 setelah kebaktian ketiga. Kebaktian ketiga jam 11, setelah itu ada pertemuan orang tua dengan yang akan CD. Di kebaktian tanggal 23 itu ada perjamuan kudus. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Kita tetap akan kemas kebaktian tidak lebih dari sejam. Pada waktu kita masuk ke ruangan, roti perjamuan kita akan ambil dan bawa masuk. Tetap sudah dibungkus, tidak dibagikan oleh majelis sehingga menambah waktu lama. Kalaupun misalnya kami umumkan kita sudah mengambil sebelumnya juga bisa, tapi kita akan sediakan depan sana waktu masuk kita sudah pegang roti anggur di tangan. Pada waktu saya misal memimpin dari sini, memandu untuk kita makan dan minum. Dengan begitu waktu kita tetap paling lama sejam. Ini informasi untuk kita dapat berdoa, mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Selamat peringati kenaikan Tuhan. Yang terus berdoa untuk kita bersyukur, kita dikuatkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.